Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbicara tentang hukum tayammum. Dan dalam fikih Ahlul Bait, hukum tayammum itu bukan hanya sebagai sebuah solusi bagi orang yang tidak punya air, tetapi dia bisa menjadi solusi bagi banyak problem, khususnya misalnya orang-orang yang sakit, yang tidak boleh kena air, atau orang-orang tua yang kalau kena air badannya menggigil sehingga dia nggak bisa berwudu, dan sebagainya. Jadi hukum tayammum ini saya pikir sangat-sangat penting. Sebab hukum tayammum itu adalah sebagai pengganti wudu. Nah, mukmin dan mukminat, di dalam Islam ini memang kita harus tahu tentang 3 hukum yang berkaitan dengan kesucian badan kita. 1 adalah mandi besar, kedua adalah wudu, dan yang ketiga adalah tayammum. Mandi besar saya sudah pernah jelaskan, ya, Anda bisa melihat ke video-video sebelum ini. Wudu belum saya berbicara, insya Allah pada waktunya. Dan yang ketiga adalah tayammum. Jadi 3 ini saya pikir sangat penting untuk kita tayammum. Nah, tayammum itu apa? Tayammum itu artinya kita mensucikan diri kita dari hadas kecil untuk bisa kita sholat, ya, untuk bisa kita pegang Al-Quran, dan seterusnya. Nah, tayammum itu menggunakan permukaan bumi, permukaan tanah. Tidak harus tanah, tidak harus maksudnya hamparan tanah, tapi cukup sesuatu yang memang berasal daripada bumi. Misalnya bisa saja itu adalah marmer, bisa saja pasir misalnya, tapi memang sesuatu yang ada hubungannya dengan tanah, ya. Bisa aja bahkan kapur bahkan, ya. Jadi tidak harus tanah misalnya. Misalnya begini, misalnya dinding dari marmer, misalnya dinding dari marmer atau lantai dari marmer. Orang mau tayammum cukup suci tempat tersebut, cukup kita tepakkan tangan kita sekali, terus kemudian kita usapkan dahi kita. Dahi kita ini antara rambut, tubuh rambut sampai ke bagian alis, cukup kita begini, gerakkan sedikit, sekali saja. Lalu kemudian tangan kita usapkan dari pergelangan tangan ke ujung jari-jari, sekali saja. Terus kemudian sebelah kirinya juga begitu, dari pergelangan tangan sampai ujung jari-jari, sekali. Itu namanya tayammum, ya. Jadi saya ulangi lagi, benda yang bisa kita jadikan sebagai objek tayammum adalah sesuatu yang berasal dari tanah. Jadi sesuatu yang tidak berasal dari tanah tidak boleh kita pakai. Misalnya orang suka misalnya bantal misalnya, nggak boleh itu. Atau misalnya kursi misalnya, nggak boleh itu. Sesuatu yang berasal dari tanah. Jadi lantai boleh, dinding misalnya, dinding dari marmer, ya, atau dinding yang belum dicat misalnya, yang masih natural, boleh kita jadikan sebagai bahan untuk tayammum kita. Oke. Kita lihat fatwa Rahbar. Beliau mengatakan la yushtaratu fi sihhati tayammumi biha kaunuha ala sathil ardi.
tidak mesti dalam sahnya tayamum kita menggunakan bahan dari tanah itu haruslah dia berada di hamparan bumi. Orang bertanya, bolehkah saya misalnya dinding misalnya ya. Saya tayamum dari dinding di rumah misalnya kan. Ada kan dinding di rumah itu sebagiannya dari marmer misalnya. Marmernya saja. Terus kemudian kita tayamum. Boleh enggak? Jawabannya boleh. Lantai di rumah bersih, kita tayamum. Tepakkan, tayamum. Boleh. Tapi jangan pakaian. Jangan bantal, jangan selimut. Jangan dari jenis-jenis makanan atau pakaian. Sesuatu yang memang natural lah dari bumi. Itu adalah tayamum sesuai dengan fikih Ahlul Bait. Demikian, mudah-mudahan dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.